Minggu ke-26 tahun C. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Minggu lalu kita masih ingat pengajaran Yesus agar kita membuka hati bagi yang miskin. Dan ini dia, melalui perumpamaan seorang kaya yang berpakaian mewah, yang mengadakan pesta-pesta besar berulang kali. Dan yang satunya seorang pengemis yang mengemis di depan rumahnya penuh dengan luka-luka, haus, lapar, bau, kumal, dekil. Nah, berikut ini apa yang terjadi setelah orang kaya dan si miskin itu mati. Si pengemis ada di pangkuan Abraham. Artinya kini dia penuh sukacita, bahagia di surga. Sementara si kaya ada dalam neraka, sedih, penuh tangisan, tidak bahagia. Dan sekarang haus dan lapar, kekeringan, kelaparan. Itulah hidup Bapak Ibu. Nah, bagaimana kabar Anda hari ini? Ada damai sukacita, bukan? Sehat-sehat, penuh harapan. Mari kita mendengarkan dan merenungkan kabar sukacita melalui firman Tuhan. Dalam perumpamaan yang berikut ini, Yesus hari ini memberikan perumpamaan tentang orang yang miskin di dunia bahagia di surga, dan orang kaya yang bergelimangan harta di bumi, tapi hidupnya penuh kepanasan yang membakar di neraka. Kontras sekali, bukan? Nah, dalam Injil, Yesus memberikan semacam peraturan atau pedoman untuk tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak kita inginkan orang lain lakukan kepada kita. Bagus kan? Sebaliknya, lebih jauh Yesus katakan kita harus melakukan pada orang lain apa yang kita inginkan orang lain lakukan untuk kita. Nah, semestinya dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah ini, si kaya dalam perumpamaan tadi seharusnya berbuat sesuatulah untuk Lazarus yang miskin, yang duduk mengemis di depan pintu gerbang mereka. Berilah sedikit, kalau tidak mau memberi, beri makankah? Si miskin Lazarus tidur di depan pintu gerbang si kaya yang penuh luka, haus, dan lapar. Orang kaya itu tidak peduli sama sekali. Itu bukan tanggung jawabku, katanya. Peduli amat. Nah, ada perbedaan yang besar di antara mereka. Dan tidak ada hubungan sama sekali. Dan itu juga terjadi setelah kematian mereka. Juga ada jarak menganga yang cukup besar. Juga tidak ada relasi lagi yang baik di antara mereka. Ketika orang kaya minta kepada Abraham belas kasihan, minta tolong kirim Lazarus untuk membawa air sedikit untuk membasahi lidahku. Aku kehausan, kepanasan, katanya kepada Abraham. Apa jawab Abraham? Ada jurang yang jauh antara engkau dan kami. Jarak yang sangat jauh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasih. Pengajaran Yesus jelas. Kita tidak boleh membuat jarak
antara kita dan orang miskin. Saudara-saudara kita yang menderita, yang tidak ada sesuatu untuk menyambung hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejak awal berdirinya gereja selalu memberi perhatian istimewa kepada mereka, kepada orang miskin. Setiap orang membawa hartanya, dikumpulkan lalu dibagikan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Lalu bagaimana gereja saat ini? Tentu semangat yang sama harus tetap dihidupi dengan segala bentuk kegiatan sosial. Hendaknya gereja memperhatikan mereka. Tidak cukup dengan aksi Natal dan Paskah dengan sembakonya. Kita harus senantiasa pada setiap kesempatan membantu orang-orang miskin. Sebagai orang Kristiani, kita diundang untuk ikut ambil bagian dalam berbelas kasih kepada saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Kalau kita tidak melakukan, peristiwa Lazarus dan orang kaya akan terjadi lagi. Ada jarak yang memisahkan. Dalam bacaan pertama Amos yang berbicara tentang hukuman Allah bagi orang-orang kaya yang tidak memberi perhatian kepada orang-orang yang malang. Amos berkata, celaka dia yang hidup tenang di Yerusalem dan yang merasa aman dalam hidupnya di pegunungan Samaria. Celaka orang yang tidur di kasur yang empuk, tempat tidur dari gading berhiaskan emas, yang mengadakan pesta-pesta tiap hari dengan daging anak-anak lembu yang tambun, mewah, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Dan sekarang mereka sebagai orang-orang buangan. Malang nasib mereka itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, penting kita mendengarkan firman Tuhan yang mengundang kita untuk menolong orang miskin. Ketika si kaya meminta kepada Abraham, kirim Lazarus untuk memberitahukan kelima saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia ini, supaya jangan seperti saya, tidak berbelas kasih, tidak mendengarkan. Apa kata Abraham? Ada Musa dan ada para nabi. Dengarkan mereka, toh. Si kaya ngotot dan melas. Kalau ada orang yang mati datang memberitahu kepada mereka, mereka akan bertobat. Abraham katakan lagi, kalau mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak akan bertobat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, untuk bisa bertobat, kita harus mendengarkan firman Tuhan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita harus mendengarkan sabda Yesus, sabda kehidupan, sabda kebenaran, yang mengajak kita bertobat dengan memberi perhatian pada orang-orang miskin. Nah, dalam bacaan kedua Paulus mengundang kita sebagai umat Kristiani, jadilah orang Kristiani yang setia, yang berbelas kasih, hidup dalam iman, lemah lembut dan sabar. Dan tentu saja jauhi yang jahat, cari yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, pada hari pengadilan nanti, pada hari kematian kita nanti, kita tidak perlu cemas, takut. Dan pada waktu itu Yesus akan mengundang kita, menyapa kita, menyambut kita dengan berkata, datanglah yang diberkati Bapakku, terimalah warisan kerajaan Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan semoga firman Tuhan hari ini membuka hati kita untuk memberikan perhatian kepada orang-orang lain, khususnya orang-orang miskin.
Nah, selamat membaca, merenungkan, dan laksanakanlah firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Orationis Arnoldi Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.